Well, halo teman-teman, kita langsung aja ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara pengisian checklist menu baru. Nah, checklist ini itu berfungsi sebagai panduan alur atau proses dari awal trial sampai dengan menu tersebut siap untuk di-launching. Yuk langsung aja ya, untuk tim operasional kalian bisa masuk ke dashboard operasional kalian dan pilih di folder PJ Kasir Holding. Tapi kalau nggak mau ribet, linknya juga ada di grup. Nah, terus kalian pilih folder menu baru. Nah, di folder menu baru ini nanti ada berbagai macam folder, tapi yang masternya itu adalah di spreadsheet yang berjudul checklist menu baru. Ini adalah spreadsheet utamanya. Nah, setelah itu ketika kalian buka, di spreadsheet itu punya 3 sheet. Yang pertama ada sheet checking file, sheet panduan, dan sheet update harga. Nah, yang pertama kali terbuka, yang kalian lihat sekarang ini adalah sheet panduan pengisiannya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah untuk sheet checking file. Nah, di checking file ini sudah ada panduannya juga. Itu terdiri dari 21 kolom. Dan masing-masing kolom itu memiliki fungsi masing-masing ya. Yang pertama dari kolom 1 itu fungsinya untuk menuliskan nama menu, kemudian brandnya apa itu di kolom 2, di regional mana itu berlangsung, dan untuk tanggal launchingnya juga ada di kolom 4. Nah, di kolom 5 itu ada alarm. Nah, alarm pun ini memiliki ketentuan-ketentuan. Jadi, alarm di sini itu tidak berbunyi seperti di HP kalian ya, tapi dia memiliki kategori warna background dan tulisan. Nah, alarm ini akan terupdate otomatis. Jadi dia tuh kayak penghitung waktu mundur. Nah, itu kenapa kalian wajib hukumnya menuliskan tanggal kapan menu itu di launching. Karena alarm akan menghitung waktu mundur dari hari kalian melakukan checklist sampai hari H launching menu. Nah, kriteria alarmnya itu seperti ini. Ketika backgroundnya warna putih dan tulisannya warna merah, itu pertanda bahwa menu tersebut kurang 12 hari lagi launching dan mendekati deadline pengumpulan file. Kalau backgroundnya warna kuning muda dan warnanya merah tulisannya, berarti menu tersebut kurang 10 hari lagi. Jadi dia udah mendekati waktu maksimal pengumpulan file. Warna putih itu sudah mencapai deadline maksimal pengumpulan file. Jadi semua file-file itu wajib dikumpulin hari itu juga, nggak boleh ada yang ketinggalan. Terus untuk background hijau dan tulisannya warna merah itu berarti launchingnya kurang 5 hari lagi dan mendekati waktu maksimal pelaksanaan agenda-agenda operasionalnya. Tapi kalau sudah background merah dan tulisannya hitam dan di situ ada tulisannya min 3, berarti itu sudah kurang 3 hari lagi launchingnya akan dilakukan. Dan itu sudah termasuk waktu maksimal pengumpulan file dan agendanya juga. Jadi semua agenda dan semua file wajib selesai di H-3. Nah, tapi ketika semuanya sudah berwarna merah, itu tandanya kalian sudah waktunya launching menu. Jadi tidak boleh ada file yang ketinggalan, nggak boleh ada agenda yang kelupaan. Jadi semuanya harus clear di waktu hari H. Seperti itu untuk alarm. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke kolom checklist. Nah, di sini ada 2 bagian yang di checklist, yaitu filenya dan agendanya. Masing-masing jenis ini punya deadline dan kriteria sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya. Nah, yang kita bahas pertama adalah kolom 6 sampai kolom 14. Jadi di kolom 6 itu ada kalian harus menyediakan ID menu, identitas menu. Untuk kolom 7 kalian menceklis komposisi bahan. Terus kemudian kolom 8 ketersediaan file bahan harga bahan baku menu tersebut. Terus kolom 9 file HPP-nya. Kolom 10 itu SOP proses, 11 SOP plating, 12 file harga jualnya. Terus kolom 13 itu adalah standar peralatan yang dibutuhkan, dan kolom 14 itu adalah SK launchingnya. Nah, file-file ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari tim R&D. Kalau tim R&D kalian nggak ada, berarti kalian bisa nagih ke departemen produksi. Jadi semua file ini yang punya adalah departemen produksi. Jadi kalian harus nagih, kalian harus menagih.
Nah, terus kemudian ditagihnya kapan nih Mbak? Nah, kita lihat ke samping, di situ ada kolom deadline. Nah, masing-masing file itu sudah ada deadline-nya masing-masing. Deadline yang di situ adalah batas maksimal mereka ngumpulin ke kamu. Jadi misalkan launching udah H-7, ya udah berarti H-7 si identitas menu ini wajib sudah ada di tangan kalian dan sudah di-approve, seperti itu. Nah, terus setelah kalian lihat deadline-nya, kalian bisa lihat ke samping itu ada hal-hal yang perlu diketahui terkait kolom 5-13 ya. Maksudnya 6-14. Nah, di situ yang pertama, seperti yang udah saya katakan tadi, itu bersumber dari divisi produksi. Jadi file-file itu bersumber dari divisi produksi. Yang kedua, masing-masing file memiliki deadline pengumpulan, dihitung mundur dari tanggal launching. Yang ketiga, PIC tidak boleh mencentang kolom apabila file belum memenuhi kriteria. Jadi kamu nggak boleh ngechecklist, kasih centang di kolom itu kalau yang pertama, format file yang dikirim ke kamu tidak sesuai dengan format yang sudah disepakati. Jadi kalau misalkan tim produksi kirim ke kamu bentuknya pakai kertas folio bergaris misalkan, tulisannya tangan juga, wes nggak boleh diterima. Kamu harus menerima jika file itu sudah berbentuk format yang sudah kita sepakati. Kalau Mbak, gimana kalau seandainya mereka nggak mau ngisi? Ya sudah, tugas PIC atau tugas admin adalah menyalin itu ke format yang sudah ditentukan. Nah, terus yang kedua, apabila file belum mendapatkan approval dari pihak terkait. Jadi kamu nggak boleh centang itu kalau file-file itu tadi belum ditandatangani oleh komisaris, oleh direksi, oleh koordinator operasional mungkin, atau koordinator produksi mungkin. Jadi jika itu tidak sesuai format dan tidak ada approval dari holding, itu dilarang untuk mencentang kolom checklist. Nah, tapi kalau misalkan file itu sudah memenuhi kriteria dan sudah dicentang, maka PIC-nya harus menautkan link pada kolom tersebut. Nah, untuk menautkan link nanti aku ajarin juga selanjutnya. Terus, semua file yang sudah di-approve itu wajib disimpan dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Kalau soft copy dalam bentuk PDF saja ya. Nah, terus nama filenya juga harus disesuaikan ya untuk PIC-nya atau adminnya nanti. Jadi nama filenya disesuaikan dengan urutan atau formatnya. Jadi kalau ID menu itu ada di kolom nomor 1, ya berarti dia 1.id menu. Nama menunya apa? Misalkan CI bebek, ya ditulis CI bebek, seperti itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke yang paling terakhir, masalah approval. Jadi approval filemu itu nanti dilakukan dari jabatan yang paling rendah. Jadi kalau misalkan di situ ada, misal nih ya, di situ ada staf operasional dan koordinator operasional, berarti kamu minta ke staf operasionalnya dulu, baru ke koordinatornya. Nah, sekarang lanjut lagi ke kolom 15 sampai kolom 20. Di sini adalah kolom agenda. Jadi di sini fungsinya kalian untuk menceklis agenda-agenda yang wajib dilaksanakan oleh tim operasional. Nah, kalau yang tadi file yang harus dikumpulkan, kalau yang ini adalah kegiatannya. Nah, kita bahas dari kolom 15 ya. Kolom 15 itu berfungsi untuk menceklis agenda approval file yang dilakukan oleh PIC terkait. Jadi kalau misalkan approvalnya udah kelar, baru kalian boleh klik centang di situ. Terus kolom 16 berfungsi untuk menceklis agenda tim IT dalam mengupdate harga. Nah, setelah approvalnya oke, berarti HPP udah oke dong, berarti harga udah oke dong. Nah, sekarang tugasnya tim IT untuk mengupdate harga tersebut pada program. Kalau sudah, baru kalian bisa centang di situ. Terus kolom 17 itu berfungsi untuk menceklis agenda tim halal dalam mengupdate file pada Serol. Ini penting ya untuk brand yang sudah didaftarkan halalnya. Jadi kita harus ngedaftarin file yang di atas tadi, sekian banyak file tadi, ke serolnya. Nah, kalau sudah selesai baru kamu boleh centang. Terus kolom 18 itu berfungsi untuk menceklis agenda admin umum dalam membuat form serah terima peralatan. Jadi kalau ada alat-alat yang dibutuhkan, jadi si admin umum ini wajib membuat form serah terima dan wajib diserahkan ke outlet-outlet terkait. Kalau sudah, kamu boleh centang. Kolom 19 berfungsi untuk menceklis agenda tim produksi dalam melakukan sosialisasi. Jadi kalau tim produksi ini sudah melakukan sosialisasi ke outlet terkait proses menunya, platingnya, baru kalian boleh melakukan checklist. Dan itu buktinya, sosialisasi ini buktinya adalah memo serah terima.
Terus kemudian di kolom 20 adalah untuk menceklis agenda PJ kasirnya dalam memberitahukan terkait menu baru ke kasir ya. Nah, kalau kolom yang terakhir itu kolom 21 itu berfungsi untuk menghitung berapa persen nih kesiapan launching menu baru berdasarkan checklist yang udah dilakukan oleh BIC. Jadi semakin banyak centang ya, berarti dia akan menuju ke 100%, seperti itu. Nah, oke. Sekarang aku udah cukup untuk menjelaskan panduannya. Kita langsung move ke sheet checklist menu baru aja. Jadi sekalian kita praktek di situ untuk ngechecklistnya. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal tadi di sheet panduan, untuk sheet checklist file itu nggak jauh beda sama apa yang udah aku jelaskan. Jadi kita langsung aja start untuk nulis ya. Kita coba tulis di situ. Nah, sebelum kita masuk, aku jelasin dulu ke kalian. Nanti di kolom kiri atas itu ada kolom A2 dan B2. Kolom tersebut tidak boleh dihapus karena hal itu berkaitan erat dengan rumus yang ada pada alarm dan skor. Jadi kalau itu dihapus, rumusnya tidak akan berjalan, oke? Dan sekalipun nanti kalau memang kalian mau hapus, itu juga tidak bisa karena sudah diprotek, sudah dilindungi. Jadi kalian tidak bisa mengedit khusus kolom A2 dan B2 saja. Oke, langsung aja kita tulis di bagian nomor. Seperti biasa kita tulis nomor aja. Terus kemudian di bagian menu kalian tuliskan menu apa sih yang mau kalian launching. Nah, untuk kolom brand kalian tuliskan menu itu di launching untuk brand apa. Terus kemudian untuk di regional kalian tuliskan di regional mana menu itu berlaku. Jadi kalau tulisannya di SK itu berlaku di Jawa Timur 1 saja, regional Jawa Timur 1, ya udah kalian tulis Jatim 1. Tapi kalau itu berlaku di seluruh regional, kalian bisa tulis all regional. Nah, kemudian tanggal launching juga kalian harus isi dengan baik dan benar tanpa typo, jadi tanpa salah. Jadi kalau April ya April, jangan ditulis APRL. Agustus ya Agustus, jangan kalian tulis AGSTS. Kenapa? Karena tanggal launching ini berkaitan dengan kolom alarm. Kalau misalkan tanggal launching penulisannya salah, alarmnya tidak akan menghitung dengan benar. Oke, kita langsung tulis aja nama menunya, brand apa, regional mana, dan tanggal launchingnya. Nah, nanti kalian bisa lihat ketika tanggal launching dimasukkan, alarm juga akan langsung berubah. Nah, lihat kan di situ. Jadi kalau misalkan 29 September, sedangkan pengisian dashboard ini di 29 Agustus, maka alarmnya masih menunjukkan min 31. Itu berarti masih ada waktu 30 hari sebelum kalian launching, seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita centang semua kolom-kolom yang ada di baris 5. Nah, ketika kalian udah centang semua, maka skor tadi akan berjumlah 100, benar. Ketika kalian di kolom bawahnya hanya mencentang 4 atau 3 atau 2, maka skornya juga tidak genap 100. Nah, sekarang balik lagi ke kolom alarm. Nah, di kolom alarm kita uji coba ya, sama seperti yang ada di panduan, apakah kriterianya berjalan atau tidak. Nah, ketika tanggal launchingnya kalian majukan, maka alarm penghitung mundurnya juga akan ikut mundur. Nah, bisa kalian lihat kan, ketika dimajukan jadi 5 September, maka alarmnya akan jadi merah, background merah, dan warna putih. Itu menandakan bahwa file-filenya sudah wajib terkumpul. Dan ketika itu warna hijau, berarti agendanya sudah harus terchecklist dan sudah selesai. Begitu. Nah, jadi itu yang aku maksud alarm-alarm dan berubahnya itu seperti itu. Jadi itu memudahkan kalian untuk menceklis apa yang mau kalian kerjakan dan deadline-nya udah sampai mana. Begitu. Nah, kalau alarmnya itu sudah berwarna merah semua, sesuai dengan panduan, berarti tandanya semua file dan semua kegiatan sudah harus selesai, karena itu pertanda itu adalah hari H launching menu ya. Jadi semua sudah harus beres. Tinggal tugas kalian adalah
menautkan link file yang kalian simpan secara soft copy. Nah, jadi soft copy-nya itu kan kalian simpan di drive. Nah, supaya memudahkan ketika kalian mau mencari file itu, jadi kalian tinggal menautkan aja file itu, link file itu ke kolom kalian tadi. Caranya seperti ini. Kalian masuk ke folder yang khusus untuk menu yang mau kalian tautkan linknya. Jadi misal kita mau masuk ke foldernya CI ayam misalkan ya. Jadi kita tinggal masuk aja ke foldernya CI ayam. Terus kita cek di situ sudah ada file kalian atau belum. Nah, kalau di situ belum ada file kalian dan file kalian itu masih berbentuk offline ya, tapi sudah PDF tapi masih offline, masih ada di laptop kalian. Tugas pertama kalian adalah mengupload file itu ke drive. Nah, cara menguploadnya kalian bisa klik kanan di mouse kalian, terus kalian tinggal klik upload file. Nah, terus kalian pilih deh file kalian apa. Terus kalian kirim. Nah, sebelum kalian upload, pastikan nama file itu sudah sesuai. Jadi kalau misalkan nih yang mau kalian tautkan itu adalah ID menu, di mana ID menu itu ada di poin nomor 1. Nah, jadi kalian harus menulisnya 1.id menu sesuai dengan panduan yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, jika filenya sudah terupload di drive kalian, tugas kalian selanjutnya adalah mengambil link tersebut. Jadi nge-copy link itu. Caranya dengan klik kanan, kemudian kalau drive kalian berbahasa Inggris nanti ada tulisan get shareable link. Kalian bisa klik itu, kemudian nanti keluar kolom seperti itu, kalian tinggal copy linknya. Nah, itu tadi adalah step awal yang akan kalian lakukan, yang harus ya kalian lakukan dalam menautkan link ke kolom checklist kalian. Nah, step kedua adalah bagaimana cara memasukkan link ini ke kolom checklist kalian. Nah, yang pertama, kalau sudah selesai untuk step 1 dan step 2, lakukan secara berulang step itu untuk file-file yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke checklist agenda. Nah, di situ ada approval file, ada update harga IT, ada update serol, ada share alat, terus kemudian ada sosialisasi auto dan sosialisasi kasir. Ini tidak perlu menautkan link, hanya saja ini kalian perlu menceklis kegiatan itu beneran sudah dilakukan atau belum. Apabila kegiatan agenda dan file-filenya udah terkumpul semua, kalian bisa centangin itu semua, maka skor kalian akan menjadi 100. Nah, sekarang bagaimana caranya menceklis update harga? Jadi di antara agenda-agenda itu yang mempunyai checklist khusus, satu adalah update harga. Nah, jadi maksudnya update harga ini update harga di program kasir. Nah, untuk melakukan checklist update harga, kalian harus masuk ke sheet yang terakhir, yaitu sheet checklist update harga. Di situ caranya gampang banget, kalian tinggal masukin nama menunya apa, menu barunya, terus kemudian menu baru berlaku di outlet mana, kemudian di brand apa, dan di regional mana. Nah, nanti ketika tim IT sudah mengkonfirmasi kepada kalian bahwa harga-harga ini sudah diupdate, nah kalian tinggal centangin tuh. Oh, misal untuk CI ayam kampung di outlet A dan brand Z di regional Jawa Barat, program harganya udah terupdate di program. Nah, udah, kalian tinggal centang itu aja. Tapi kalian tidak boleh mencentang kolom itu apabila harga itu belum masuk ke dalam program. Sekalipun harga itu tidak masuk ke dalam program karena bermasalah, baik dari IT, baik dari program maupun dari kasir, tetap kalian tidak boleh mencentang itu. Tapi yang harus kalian lakukan adalah memberikan keterangan. Nah, jadi contoh kayak di outlet D, di situ CI ayam kampung di outlet D tidak dicentang karena memang harganya belum masuk. Nah, lalu kalian beri keterangan, apakah keterangannya karena kasirnya lupa change produk, atau karena IT-nya memang belum mengupdate, atau memang karena harganya tidak ada. Apapun alasannya, kalian masukkan di situ. Seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan link, sekarang adalah waktunya untuk memasukkan link itu ke dalam kolom checklist. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal klik kanan, kemudian kalian cari sisipkan link.
Nah, terus kalian klik dia di situ. Nah, terus nanti akan keluar kolom seperti ini. Kalian tinggal masukkan, tinggal paste link yang sudah kalian dapatkan tadi ke kolom itu. Setelah itu kalian ketik done atau OK. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Ketika kursor kalian tidak berada pada checklist, dia akan biasa aja, dia akan berbentuk kotak. Tapi ketika kursor kalian arahkan ke si kolom itu tadi, maka filenya itu juga akan langsung keluar dan kalian bisa ngeklik di situ untuk melihat filenya. Gampang kan? Nah, jika semua step sudah kalian kerjakan dengan urut dari awal sampai akhir, kalian boleh mencentang semua kolom checklist yang ada di situ sehingga skor kalian akan menjadi 100. Dimana ketika skor kalian itu 100, kalian sudah siap untuk melakukan launching menu baru. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat mencoba.